Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wahyudi, NIM saya 2010101. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menguji sebuah data menggunakan ANOVA, yaitu membandingkan antar data apakah ada perbedaan atau data tersebut saling berhubungan atau tidak berhubungan. Oke, langsung saja kita menggunakan ANOVA. Di sini saya memiliki data BMKG. Apakah data ini berbeda nyata atau tidak? Jika data ini berbeda nyata nantinya atau tolak H1, maka data ini harus kita uji lanjut dengan menggunakan uji 2K atau metode 2K. Baik, langsung saja di sini saya memiliki data dari BMKG di mana ada tekanan 1 sampai tekanan 15. Oke, dari uji sensor dari BMKG, di sini kita langsung saja menggunakan ANOVA untuk melihat hasilnya. Apakah datanya ada perbedaan yang nyata. Oke, langsung saja kita pergi ke data untuk eksekusinya. Kita langsung di sini ke data, kita ke data analisis, kita pilih di sini ANOVA single vector. Oke, kita tekan oke. Di sini kita pilih input rank-nya dari tekanan 1 hingga tekanan 15, lalu Ctrl Shift tekan bawah. Oke, di sini kita tekan oke. Label kita aktifkan label di sini. Kemudian untuk output rank-nya kita pilih di sini DR atau di paling atas. Oke, di paling atas. Oke, DR2. Oke, langsung saja kita tekan enter. Oke, baik di sini kita pilih home, kita ke format, kita rapiin terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini sudah uji ANOVA-nya sudah muncul dari Semari, dari tekanan 1 hingga dengan tekanan 15. Di sini ada nilai sum atau nilai tengah dan juga nilai rata-rata. Di sini pada ANOVA kita dapat menyimpulkan bahwanya yang kita bandingkan adalah nilai F. F ini F tabel dan F ini dari hasil perhitungan. Di mana F grid lebih kecil daripada F table. Dengan artian kalau misalnya F grid lebih besar dari F table, maka itu merupakan tolak H0. Artinya tidak ada perbedaan nyata dari data tersebut, data yang kita uji. Dan apabila F grid lebih kecil daripada F table, maka dia menunjukkan tolak H1, yang artinya ada perbedaan nyata pada data yang kita uji. Kemudian kita juga dapat membandingkannya dari F value. F value ini di mana kita dapat mengetahui dari kita bandingkan dengan data analisis yang kita gunakan dari omeganya. Di sini kita lihat ya, tadi dari alfa. Dari alfa yang kita gunakan di sini, di mana alfa ini apabila alfa lebih besar daripada F value, nilai dari V, maka dia menunjukkan H1, artinya ada perbedaan nyata pada data yang kita uji. Dan apabila F atau V nilai lebih besar daripada V alpha, artinya dia tolak H1, tolak H0. Dengan artian tidak ada perbedaan nyata pada data yang kita uji. Di sini karena ada perbedaan nyata pada data yang kita uji, kita harus uji lanjut. Karena menggunakan ANOVA, uji ANOVA ini hanya menentukan ada data yang tidak nyata, ada data yang berbeda nyata, tapi dia tidak bisa menentukan data mana saja data yang berbeda nyata. Jadi untuk mengujinya kita harus menggunakan uji lanjut
dengan metode Tukey atau uji Tukey. Untuk menggunakan uji Tukey, kita harus menggunakan rumus. Rumusnya kita bisa lihat pada buku Mendenhall. Di sini ada buku Mendenhall pada halaman 465, yang dimana rumusnya itu omega sama dengan Q, di sini Q total 15, DF dikali dengan S per akar NT. Di mana Q ini number of treatment ini jumlah data yang kita bandingkan. Oke, di sini kita coba masukkan. Kita coba di sini di bagian bawah sedikit ya. Di mana Q di sini K-nya itu sama dengan jumlah data yang kita bandingkan itu 15. Kemudian kita harus mencari yang namanya S. S ini merupakan akar dari MSE. MSE ini dapat kita ambil dari nilai MS atau nilai error dari Witten Group. Witten Group ini sama dengan nilai error yang pada MSE. Kita bisa copy MSE. Kita masukkan. Kemudian kita mencari nilai S sesuai dengan buku Mendenhall ini, di mana ada nilai S di sini. Nilai S ini didapat dari akar dari MSE. Nilai S sama dengan SQRT, karena kita enter. Oke. Di sini dapat 2833. Kemudian yang harus kita cari adalah nilai DF. Nilai DF ini dapat diambil dari total dari tekanan dikurang dengan satu sensor, satu tekanan. Total dari ini nilai tekanan atau nilai uji, nilai data kita. Ini dapat kita totalin. Kita letak sini ya. Sum. Auto sum kita gunakan. Home. Di sini kita auto sum. Oke. Ini merupakan nilai total yang kita ambil. Nilai ini dikurang dengan satu sensor. Ini kita anggap tekanan sensor 1 sampai sensor 15, di mana sensor ini didapat dari data BMKB, uji dari BMKB menggunakan sensor. Oke, di sini juga dapat dilihat kita totalnya di situ 613. Kita tulis saja di sini DF sama dengan kurang di sini untuk nilai bentuk dari pengurannya kita ambil salah satu kanan, kita ambil yang paling atas ya. Yang atas. Oke, kalau kita enter. Di sini hasilnya adalah 56.293 untuk nilai DF. Selanjutnya yang harus kita ketahui pada rumus tadi nilai NT. Nilai NT ini didapat dari salah satu data yang kita bandingkan. Kita ambil aja salah satu, contohnya 4.200. Ini bisa kita copy. Kita masukkan untuk nilai NT. Kemudian yang harus kita ketahui untuk mengetahui nilai omeganya, kita menggunakan rumus tadi ya. Di sini omega sama dengan Q KDF, di sini sudah disatukan. Kemudian kita harus mencari nilai KDF.
DF ini belum kita sempurnakan karena kita menggunakan data di atas sudah kita keluarkan, kita menggunakan eh, KDF yang full ya. Kita menggunakan KDF yang full di mana Q sama dengan dalam kurung K, DF. Ini didapat dari table tabulisas. Ya mungkin saya lupa namanya, mungkin table yang ada di buku Mendenhall. Kita bisa lihat itu di halaman 709. Di sini ada tabulasi. Ya, namanya itu adalah tabulasi di mana average-nya itu 5%. Baik, dari tabulasi ini kita dapat melihat dari key-nya. Key-nya itu kita sudah total data yang kita bandingkan. Key-nya itu kita sudah tentukan tadi itu 15. Kita dapat lihat di sini pada tambahnya kan. Di sini untuk key-nya 15. Kemudian untuk DF itu kita nilai DF-nya itu sekitar 5.000. Kita coba cek di sini. DF itu sekitar 56.293. Maka kita dapat menggunakan pada buku ini untuk DF-nya pada baris ke-15 ya. Ke-15 DF-nya itu karena nilainya itu tidak ada tercantum di sini, kita bisa menggunakannya nilai tak terhingga. Jadi untuk kita menurut garisnya di mana 15 kita mendapatkan untuk nilai tak terhingganya, kita mendapatkan nilainya itu 4,8. Jadi untuk nilai Q-nya itu sama dengan 4,80. Oke. Setelah dapat mengetahui data semua ini, kita baru dapat menentukan yang namanya nilai omeganya. Nilai omega ini dapat kita sebagai pembanding nantinya pada uji tukai apakah apakah data tersebut berbeda nyata atau tidak. Jadi apabila data yang kita uji muncul pada average rata-rata nanti di atas daripada nilai omega, maka data tersebut data yang error atau berbeda nyata. Oke, langsung saja kita coba di sini. Kita coba di sini yang namanya nilai omega sesuai dengan rumus, di mana rumusnya itu oke, di sini dapat rumusnya yaitu omega sama dengan Q dikali dengan S per akar NT. Jadi kita bisa lihat kan W di sini jadi sama dengan nilai dari Q di sini Q dikali kita buat kurung kita dikali dengan kita coba cek dikali dengan Q di sini dikali dengan S S dikali dengan S per kurung square SQ T akar dari
Akar dari NT. NT. T. Kurang 1. Oke. Oke, nilai omeganya itu didapat dari perkalian yang sudah kita gunakan menggunakan rumus tadi pada buku Mendenhall. Nilainya didapat yaitu 214. Nilai 214 ini sebagai patokan nantinya untuk menguji uji tukai. Baik, selanjutnya untuk uji tukai kita membandingkannya itu dengan data nilai rata-rata dari tekanan. Oke, kita bisa data di sini sudah kita ambil dari ANOVA ya, nilai VRG-nya. Oke, kita bisa kopas solusinya. Oke. Oke, ini dia untuk datanya. Di sini sudah saya urutkan dari terkecil sampai dengan terbesar maupun tekanannya. Kemudian kita membutuhkan untuk uji tukai. Kita butuh transpose. Transpose, kemudian data kita rapikan. Oke. Untuk melakukan uji tukai, kita harus mengurang data ini yang sebaris. Misalnya nilai 3332 ini dikurang dengan tekanan 33 ini. Di sini kita dapat melihat nilainya itu kalau dikurang karena nilainya sama itu sama dengan 0, kita tandain aja, kita batasin karena nilai ini sama, nilai datanya itu yang kita kurangkan sama. Jadi kita tandain aja, batasin yang di bawah dari nilai omega yang pasti di bawah. Oke, kita batasin. Kalau dikurang itu pasti sama dengan 0, kecuali yang di atasnya. Karena nilai ini sudah kita urutkan dari terkecil sampai dengan terbesar. Oke. Oke, kita harus coba satu-satu. Oke. Oke, lagi. Oke. Oke, data yang saya buat berwarna kuning ini, artinya data tersebut sudah pasti di bawah nilai 0, berarti minus. Jadi nilai ujinya itu, nilai omeganya itu 214. Jadi positif. Kalau dia dibandingkan berarti pasti dia tolak H0, artinya tidak berbeda nyata. Di sini kita mencari data mana yang berbeda nyata menggunakan uji tukai. Oke. Oke, untuk mengetahui nilai untuk yang kita bandingkan, kita bisa mengurangkan dari tekanan yang pertama ini ya, tekanan 8 kita kurangkan dengan yang sebaris. Untuk mengetahui nilai di sini, kita nilai ini dikurang dengan nilai ini,
Oke, untuk cara cepatnya kita bisa meletakkan di sini dolar. Oke, kita kunci. Oke. Jadi nilai setelah kita kunci kita dapat tarik aja. Tekanan selalu. Oke, nilainya begitupun yang ini ya. Sama dengan tekanan ini dikurang sama yang sejajar ya. Oke, di sini kita kasih dolar. Oke, tarik. Oke, ini juga ya. Sama dengan data di sini 13. Oke, data di sini dikurang dengan data ketiga. Di sini kita kasih juga dolar. Oke, kemudian kita tarik ya. Lalu bagian sini juga ya. Lalu bagian sini dia sama dengan tekanan 11 dikurang dengan tekanan yang keempat. Di sini kita kasih dolar. Oke. Oke, selanjutnya tekanan 11 dikurang dengan tekanan 10 ya. Tekanan 10 di sini kita kasih dolar juga. Oke, di sini dari sama dengan tekanan 14 11. Di sini kita kasih dolar. Bentar, kita bisa tarik lagi. Oke. Sama dengan dari sini tekanan 14 kita kasih dolar. Bentar. Oke. Selanjutnya di sini kita kasih tekanan, kita kurang dengan data 6. Kita kasih dolar. Bentar. Oke, di sini sama juga 4 dikurang dengan 1. Kita kasih dolar. Bentar. Oke. Di sini juga sama. Tekanan 15 dikurang tekanan 4. Kita kasih dolar. Oke, kita enter. Kemudian di sini juga sama dengan nilai dari tekanan 5 kurang tekanan 16. Kita kasih dolar. Enter. Kita bisa tarik. Oke, di sini juga sama dengan 2 dikurang dengan tekanan 5. Kita kasih dolar. Bentar. Oke, di sini juga sama dengan
tekanan dari 3 dikurang dengan tekanan 2, tekanan 3 dikurang dengan tekanan 2, kita kasih dolar, lalu enter. Di sini langsung kita bisa tarik sama dengan tekanan atasnya, atas kurang bawah, lalu kita enter. Oke, di sini sudah dapat kita nilai-nilainya, di mana nilai yang kita bandingkan dengan nilai omega ya. Kita copy nilai omeganya. Oke. Oke, tidak bisa. Jadi nilai omeganya itu di 214. Kita ketikkan aja di sini. W sama dengan 200. W sama dengan 214,4. Oke. 4. Oke, selanjutnya di sini kita dapat bandingkan dari tekanan ini yang di atas 214, kita blok warnanya, kita blok, kita kasih warna hijau di atas 200. Oke. Ini merupakan nilai di atas nilai omega 3,200. Oke, dapat kita lihat pada tekanan atau hasil dari uji Tukey atau menggunakan metode Tukey ini dapat kita simpulkan bahwa tekanan yang memiliki perbedaan perbedaan nyata yaitu pada tekanan 12 dan 8. Itu pasti berbeda dengan dibandingkan dengan data dari tekanan 7, 10, 11, 14, 6, 1, 4, 15, 5, 2, 3, 9 itu berbeda nyata, yaitu atau bisa kita sebut dengan tolak H1. Begitu juga dengan data 7 sama 10 itu berbeda nyata dengan 11, 14, 6, 4, 1, 15, 5, 2, 3, 9. Itu berbeda nyata. Jadi dapat kita ketahui data yang berbeda nyata. Setelah kita menggunakan uji ANOVA, ada data yang berbeda nyata dari perbedaan F-grid dengan F-table atau V, nilai V dengan juga nilai alpha. Di situ dapat kita simpulkan adalah H1. Kemudian kita uji lanjut dengan menggunakan metode Tukey atau uji Tukey, baru kita dapat menyimpulkan data mana yang berbeda nyata, mengetahui data-data mana yang berbeda nyata. Yaitu data dapat kita simpulkan data yang berbeda nyata itu pada tekanan 12 dan 8. Kemudian juga 13 dan 7. Cuman itu enggak seluruhan, tapi yang pasti berbeda nyata yaitu pada tekanan 12 dan 8. Untuk data yang
tolak H1 atau berbeda nyata dengan data-data lainnya, data ke-13 lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji dari ANOVA menggunakan metode ANOVA, uji data menggunakan ANOVA, kemudian uji lanjut menggunakan uji tukai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.